Mark White adalah seorang kurir biasa di perusahaan pengiriman lokal. Meskipun pekerjaannya sibuk setiap hari, dia tetap antusias dengan setiap pengiriman. Dia sangat senang mengirimkan paket untuk Nyonya Zenjins. Wanita tua itu selalu menyambutnya dengan senyum hangat dan ucapan terima kasih yang tulus. Itu membuat harinya terasa bermakna. Namun hari ini, ketika dia sampai di depan pintu rumahnya, perasaan aneh menghentikannya. Pintu perlahan terbuka, tapi yang dilihat Mark bukanlah wanita ramah dan baik hati yang dikenalnya, melainkan wajah pucat dan lelah. Nyonya Zenjins jelas-jelas gelisah. Bahu-bahunya sedikit terkulai. Tangannya gemetar saat menerima paket dari Mark. Matanya berputar-putar, hampir tidak berani menatap Mark. Mark mencoba memecah keheningan dengan nada biasanya, berkata, "Selamat pagi, Nyonya Zenjins. Apakah semuanya baik-baik saja?" Namun, dia hanya bergumam pelan. Lalu, dengan cepat menutup pintu. Saat pintu tertutup, pandangan Mark tertuju pada celananya. Ada bekas samar di kaki celananya. Tampak seperti bekas sisik ikan atau semacam goresan. Dia berdiri di depan pintu selama beberapa detik, lalu melihat sekeliling. Aroma lavender yang biasanya membuatnya merasa nyaman kini bercampur dengan bau menyengat. Bau itu membuatnya gelisah. Pengiriman ini membuat Mark tidak bisa melupakannya. Dalam pekerjaannya selanjutnya, bayangan Nyonya Zenjins terus muncul di benaknya. Tangannya yang gemetar, tatapannya yang tertunduk, dan bekas yang tidak bisa dijelaskan di celananya. Semua ini membuatnya merasa cemas. Dia merasa harus melakukan sesuatu, tetapi takut perhatiannya yang berlebihan disalahartikan. Namun, bagaimanapun, dia tidak bisa menenangkan dirinya. Keesokan paginya, setelah mengirimkan paket lain, Mark kembali muncul di depan pintu rumah Nyonya Zenjins. Kali ini perasaannya lebih rumit. Dia tahu, dia mungkin didorong oleh spekulasi yang berlebihan. Tetapi kecemasan tadi malam membuatnya harus memastikan keadaannya sekali lagi. Setelah mengetuk pintu dan menunggu sebentar, pintu perlahan terbuka. Nyonya Zenjins berdiri di ambang pintu. Dia terlihat lebih kuruyuh. Pakaiannya tampak lebih longgar dari biasanya. Matanya juga sedikit merah, sepertinya tidak tidur semalaman. Mark memperhatikan ada beberapa memar baru di lengannya. Memar-memar ini tampaknya bukan disebabkan oleh kecelakaan. Dia sepertinya berusaha menyembunyikannya, tetapi kelelahan dan ketakutan yang terpendam sulit untuk ditutupi. Nyonya Zenjins, apakah Anda baik-baik saja? Bisakah saya membantu Anda? Tanya Mark ragu-ragu. Nadanya lembut tetapi tulus. Namun, Nyonya Zenjins tidak langsung menjawab. Dia melihat sekeliling, lalu berkata dengan suara rendah kepada Mark, "Mark, saya merasa ada orang yang mengawasi saya." Suaranya mengungkapkan ketakutan yang telah lama terpendam. Kalimat ini membuat jantung Mark berdetak kencang. Dia ingin bertanya lebih banyak, tetapi Nyonya Zenjins tampaknya takut didengar orang lain dan buru-buru menutup pintu. Mark berdiri di depan pintu, merasa cemas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata-kata dan keadaannya membuatnya sadar bahwa ini bukan hanya perasaannya sendiri. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Sepanjang hari, Mark tidak bisa berkonsentrasi. Dia terus memikirkan wajah pucat Nyonya Zenjins dan kata-katanya. Dia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini hanyalah gejala dari sarafnya yang lemah karena usia tua, atau apakah ada ancaman tersembunyi di baliknya. Keesokan paginya, Mark memutuskan untuk mengunjungi Nyonya Zenjins lagi.
Dia merasakan rasa tanggung jawab yang mendorongnya. Dia tidak bisa mengabaikan permintaan bantuannya. Sesampainya di rumahnya, dia mengetuk pintu dengan lembut. Kali ini pintu langsung terbuka. Nyonya Zenjins berdiri di ambang pintu. Wajahnya lebih pucat dari hari sebelumnya. Dia tampak sangat lemah. "Mark," katanya dengan suara rendah, dengan sedikit permohonan, "silakan masuk, saya butuh bantuan." Mark ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk dan masuk ke rumahnya. Ini adalah pertama kalinya dia masuk ke rumahnya. Perabotan di dalam rumah nyaman dan sederhana, tetapi hari ini terasa sangat menyesakkan. Aroma lavender yang biasanya memenuhi udara telah menghilang, digantikan oleh bau lembab dan apa. Tirai tertutup rapat, membuat seluruh ruangan gelap gulita. Hanya lampu meja kecil yang memancarkan cahaya redup. Nyonya Zenjins perlahan duduk di kursi berlengan. Kedua tangannya erat memegangi sandaran tangan kursi. Matanya dipenuhi kekhawatiran. "Mark, saya tidak tahu harus berkata apa, tetapi saya selalu merasa ada suara aneh di malam hari. Seperti suara langkah kaki, terkadang saya bahkan merasa ada orang lain di rumah." Suaranya rendah dan gemetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Mark mendengarkan dengan seksama, tidak berani menyelah. Dia memperhatikan ada beberapa goresan baru di pergelangan tangannya. Memar di kakinya tampak lebih jelas daripada hari sebelumnya. Dia bertanya dengan hati-hati, "Bekas ini tahukah Anda bagaimana asalnya?" Nyonya Zenjins mengangkat tangannya seolah ingin menyembunyikannya, tetapi akhirnya hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tiba-tiba terdengar suara berderit pelan dari belakang rumah, seperti pintu kamar dibuka atau suara lantai. Nyonya Zenjins cepat-cepat menegakkan tubuhnya dan menatap gugup ke arah sumber suara. Anda dengar itu? Suaranya lemah, tetapi penuh ketakutan. Mark mengangguk, merasakan hawa dingin di belakangnya. Dia mencoba menghiburnya, tetapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa situasinya tidak sesederhana kelihatannya. Ini bukan hanya ketakutan, lebih seperti semacam ancaman yang perlahan mendekat. Dia tahu dia tidak bisa lagi tinggal diam. Mark berdiri di ruangan yang remang-remang itu. Udara dipenuhi suasana yang menyesakkan. Suara tadi masih terngiang di benaknya. Suara berderit pelan itu membuatnya merinding. Dia menahan kecemasannya dan mencoba menghibur Nyonya Zenjins dengan nada tenang. "Mungkin hanya angin yang menggerakkan sesuatu. Biarkan saya melihatnya." Nyonya Zenjins dengan panik meraih lengannya. Matanya penuh permohonan. "Jangan tinggalkan aku, Mark. Aku takut sendirian." Tangannya dingin dan ujung jarinya sedikit gemetar. Jelas-jelas dipenuhi ketakutan. Mark ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk tinggal. Dia melihat sekeliling, mencoba menemukan sumber suara. Pandangannya tertuju pada sudut ruangan. Itu adalah pintu menuju ruang bawah tanah. Bingkai pintu dipenuhi debu, tetapi gagang pintu memiliki sedikit kilau, seperti baru saja digunakan. "Nyonya Zenjins, apakah Anda baru-baru ini pergi ke ruang bawah tanah?" tanya Mark dengan hati-hati. Dia menggelengkan kepalanya. Suaranya gemetar. "Tidak, tempat itu sudah lama tidak aku kunjungi sejak hal-hal aneh itu mulai terjadi. Aku semakin takut untuk mendekatinya." Mark berjalan ke pintu ruang bawah tanah dan memutar gagang pintu dengan lembut. Pintu perlahan terbuka, membawa bau lembab dan apak. Tangga menuju kegelapan di bawah. Samar-samar terlihat beberapa barang berserakan dan jaring laba-laba. Dia menoleh ke arah Nyonya Zenjins. Wajahnya pucat pasi dan tangannya erat memegangi sandaran tangan kursi.
Tidak apa-apa. Aku hanya akan melihat-lihat. Mark mencoba membuat suaranya terdengar tegas. Dia mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter, lalu perlahan menuruni tangga. Ruang bawah tanah itu kecil dan gelap. Udara dipenuhi bau kayu lapuk dan jamur. Cahaya senter menerangi dinding. Beberapa peralatan tua dan foto tergantung di dinding. Sebuah foto yang menguning menarik perhatiannya. Rumah di foto itu adalah rumah tempat tinggal Nyonya Zenjin sekarang. Tetapi di bawah foto itu tertempel secarik kertas. Tulisan tangan yang tergesa-gesa dan berantakan. Jangan tinggal di sini. Bahaya. Jantung Mark berdegup kencang. Dia mengambil foto dan kertas itu. Saat itu, lantai yang diinjaknya berderit. Seolah ada sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Dia berjongkok dan dengan hati-hati menyinari lantai dengan senter. Dia menemukan sepotong papan lantai yang longgar. Dia mengangkat papan itu dengan paksa dan menemukan sebuah kotak kecil tersembunyi di bawahnya. Kotak itu berdebu, tetapi terlihat jelas bahwa itu telah disentuh. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya ada setumpuk surat lama dan seikat kunci. Tulisan di surat itu gemetar dan berantakan, dan isinya lebih mengerikan. Aku bisa merasakan seseorang mengawasiku. Setiap malam, aku bisa mendengar langkah kaki aku tidak tahu apa itu. Tapi dia ingin mengusirku. Jika ada yang melihat surat ini, tolong segera tinggalkan rumah ini. Tangan Mark sedikit gemetar. Dia dengan cepat menyimpan surat dan kunci itu, lalu kembali ke ruang tamu. Ketika Nyonya Zenjin melihatnya kembali, wajahnya menunjukkan ekspresi rumit, seolah lega tetapi juga lebih takut. Apakah Anda menemukan sesuatu? Suaranya gemetar. Mark menyerahkan surat-surat itu kepadanya dan berkata dengan suara rendah, "Surat-surat ini menunjukkan bahwa penghuni rumah ini sebelumnya juga mengalami hal serupa. Tempat ini mungkin memiliki beberapa masalah yang tidak kita ketahui." Nyonya Zenjin menerima surat-surat itu dan membaca kata-katanya. Air mata perlahan mengalir di matanya. Dia terisak. "Aku tahu rumah ini tua, tapi aku tidak pernah mengira hal seperti ini akan terjadi." Mark memutuskan untuk tidak menunda lagi. Dia menelepon polisi dan memberitahu mereka apa yang dia temukan. Tidak lama kemudian, dua petugas polisi, Diaz dan Brown, tiba di tempat kejadian. Mereka mendengarkan dengan saksama cerita Mark dan melakukan pencarian menyeluruh di ruang bawah tanah. "Surat-surat ini memang aneh," kata Diaz sambil membolak-balik surat-surat itu. Tetapi saat ini tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa ada bahaya di sini. Brown memegang seikat kunci dan berkata dengan suara rendah, "Mungkin kita bisa melihat apa yang bisa dibuka oleh kunci-kunci ini." Kemudian, polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut di rumah tersebut. Di lemari penyimpanan yang tidak mencolok, mereka menemukan topi baseball tua dengan sedikit tanah kering menempel di pinggirannya. Topi itu jelas bukan milik Nyonya Zenjin, dan dia tidak bisa menjelaskan asalnya. "Ini mungkin ditinggalkan oleh penyusup," kata Diaz. "Kami akan membawa barang bukti ini kembali untuk dianalisis." Namun, saat itu, Nyonya Zenjin mengeluarkan secarik kertas kusut dari sakunya dan menyerahkannya kepada Mark. Tulisan di kertas itu bengkok dan isinya membuat orang merinding. "Pergi dari sini. Kalau tidak, akibatnya akan fatal." "Ini muncul di pintuku kemarin," kata Nyonya Zenjin dengan suara rendah. "Aku tidak berani memberitahu siapapun." Malam itu, Mark memutuskan untuk tinggal di rumah Nyonya Zenjin untuk menemaninya. Dia tidak tega membiarkannya menghadapi ancaman ini sendirian. Dia mendirikan tempat tidur lipat di ruang tamu, sementara Nyonya Zenjin menutup rapat pintu kamar tidurnya. Malam itu sangat sunyi.
seolah-olah udara membeku. Namun, menjelang subuh, suara ketukan pelan memecah keheningan. Mark tiba-tiba membuka matanya. Suara itu sepertinya berasal dari luar rumah. Dia bangun dan berjalan ke jendela. Tampaknya ada bayangan hitam bergerak di taman. Jantungnya berdetak kencang. Dia menyalakan senter ponselnya dan perlahan berjalan menuju taman. Angin dingin berhembus di wajahnya. Dahan-dahan pohon bergoyang tertiup angin, menghasilkan suara gemerisik. Dia mengamati sekeliling dengan saksama, tetapi tidak menemukan apapun. Tepat ketika dia berbalik untuk kembali, sebuah suara rendah datang dari belakangnya. "Kamu seharusnya tidak berada di sini." Mark tiba-tiba menoleh, tetapi hanya melihat kegelapan malam yang kosong. Dia menarik napas dalam-dalam dan cepat-cepat kembali ke rumah. Hatinya penuh kebingungan. Malam itu dia hampir tidak tidur, dan Nyonya Zenjins juga tidak bisa tidur karena takut. Keesokan paginya, petugas Diaz dan Brown kembali ke rumah Nyonya Zenjins. Mereka membawa hasil analisis awal barang bukti oleh ahli forensik. Tanah di topi baseball berasal dari lokasi pabrik tua yang ditinggalkan di pinggiran kota. Dan tulisan tangan di surat menunjukkan bahwa itu berasal dari orang yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa rumah ini mungkin telah menjadi semacam target sejak lama. Yang lebih mengganggu adalah seikat kunci itu. Tampaknya terkait dengan beberapa area tersembunyi di rumah yang belum ditemukan. Mark dan polisi sekali lagi melakukan pencarian menyeluruh di rumah tersebut. Kali ini mereka fokus pada ruang bawah tanah dan area sekitarnya. Di sisi ruang bawah tanah, mereka menemukan pintu kayu tersembunyi. Di belakang pintu itu, terdapat lorong sempit yang mengarah ke ruang penyimpanan tertutup di ujungnya. Di dalam ruang penyimpanan, sinar senter Mark dan polisi menyapu dinding, memperlihatkan gambar yang mengerikan. Banyak foto lama yang menguning di paku di dinding. Foto-foto itu adalah penghuni rumah yang berbeda. Di belakang setiap foto, tertulis kalimat yang sama dengan pena merah selamanya miliknya. "Apa artinya ini?" tanya Nyonya Zenjins dengan gemetar, berdiri di belakang Mark. Diaz berkata dengan ekspresi serius, "Foto-foto ini mungkin menunjukkan bahwa rumah ini memiliki hubungan yang erat dengan beberapa peristiwa di masa lalu. Kita perlu penyelidikan lebih lanjut." Sementara itu, Brown menemukan buku catatan tua. Catatan itu berisi konten yang mengganggu. Isi catatan itu menyebutkan bahwa kasus orang hilang telah terjadi di rumah ini pada tahun 1970-an, dan kasus-kasus ini tidak pernah diselidiki secara menyeluruh. Sumber tanah itu menarik perhatian Mark. Setelah berdiskusi dengan petugas polisi, dia memutuskan untuk pergi ke pabrik yang ditinggalkan di pinggiran kota untuk penyelidikan. Pabrik ini telah lama ditinggalkan, dikelilingi oleh rumput liar dan dinding bata yang runtuh. Udara dipenuhi bau lembab dan apek. Mark dan Diaz memasuki pabrik dengan hati-hati. Jendela kaca yang pecah dan barang-barang yang berserakan di mana-mana membuat orang merasa tertekan. Di sudut pabrik, mereka menemukan sebuah ruangan yang sepertinya digunakan sementara oleh seseorang. Beberapa foto rumah Nyonya Zenjins dan peta sederhana berserakan di lantai. Peta itu menandai lorong tersembunyi di ruang bawah tanah rumah. "Ini bukan kebetulan," kata Mark dengan suara rendah. "Seseorang memiliki tujuan yang jelas terhadap Nyonya Zenjins dan rumah ini." Diaz menyimpan foto dan peta itu dan memutuskan untuk membawanya kembali ke kantor polisi untuk dianalisis. Namun, terdengar suara pelan dari sudut ruangan, seperti suara langkah kaki seseorang yang cepat pergi. Mark dan Diaz segera mengejarnya,
tetapi akhirnya kehilangan jejak di gang belakang pabrik. Ketika mereka kembali ke rumah Nyonya Zenjins, hari sudah malam. Mark menyadari bahwa dia perlu melindunginya dengan lebih hati-hati. Tidak lama setelah mereka masuk ke rumah, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Mark dan Nyonya Zenjins saling memandang. Hati mereka penuh kewaspadaan. Mark membuka pintu. Seorang pria asing berdiri di luar, mengenakan jaket tua, ekspresinya dingin. Dia mengaku sebagai mantan penghuni rumah itu, bernama Charles Baker. Dia tampak lelah dan cemas. Dia berkata, "Kalian harus mendengarkanku. Rumah ini seharusnya tidak dihuni." Cerita Charles mengejutkan semua orang. Dia menceritakan pengalamannya setelah pindah ke rumah itu. Suara langkah kaki di malam hari, barang-barang di kamar yang dipindahkan secara misterius, dan surat-surat ancaman yang mengerikan. Istrinya mengalami gangguan jiwa karena kejadian aneh ini dan harus pindah. Sementara Charles, karena tidak bisa melupakan pengalaman ini, memutuskan untuk menyelidiki masa lalu rumah itu secara diam-diam. Rumah ini seperti memiliki semacam kutukan, katanya dengan suara rendah, matanya penuh keputusasaan. Itu menarik orang atau sesuatu. Kedatangan Charles membuat Mark memutuskan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Dia mengusulkan untuk berjaga malam bersama Charles, Nyonya Zenjins, dan polisi, berharap dapat menemukan sumber fenomena aneh ini. Larut malam, rumah itu sunyi. Angin di luar meniup dahan-dahan pohon, menghasilkan suara gemerisik. Sesekali terdengar suara kucing mengaum di kejauhan. Tiba-tiba, terdengar suara klik pelan dari sudut rumah, seperti seseorang mencoba membuka pintu. Mark cepat-cepat bangun dan berjalan menuju sumber suara bersama Charles dan Diaz. Namun, ketika mereka membuka pintu, tidak ada seorang pun di luar. Tepat ketika mereka merasa lega, lampu di rumah tiba-tiba berkedip beberapa kali, lalu padam total. Sistem pembangkit listrik mungkin rusak, analisis Diaz dengan tenang. Tetapi Mark memperhatikan ketakutan di wajah Nyonya Zenjins. Dia menunjuk ke tangga dengan gemetar. Ada sesuatu di atas. Mark dan Charles memegang senter, perlahan berjalan menuju tangga. Suara berderit setiap langkah di tangga membuat orang merinding. Ketika mereka sampai di lantai 2, mereka menemukan pintu kamar terbuka sedikit dan terdengar suara napas berat dari dalam. "Siapa di dalam?" teriak Charles. Tetapi tidak ada jawaban dari dalam kamar. Mereka perlahan mendorong pintu terbuka, tetapi hanya menemukan tape recorder tua di lantai, memutar suara napas seseorang yang terengah-engah secara berulang. Saat itu, terdengar suara keras dari lantai bawah, seperti benda berat jatuh ke tanah. Ketika mereka bergegas turun, mereka menemukan Nyonya Zenjins berdiri di tengah ruang tamu, memegang secarik kertas menguning, ekspresinya rumit. Dia berkata dengan suara gemetar, "Kertas ini adalah catatan suamiku. Dia meninggal 20 tahun yang lalu. Isi catatan itu sederhana dan aneh. Dia sedang mengawasimu." Mark menyadari bahwa ini bukan hanya kasus intimidasi sederhana, tetapi melibatkan semacam rahasia yang tak terjelaskan di kedalaman rumah. Dia memutuskan untuk tidak menunggu lagi, tetapi untuk menyelidiki sejarah rumah ini dan hubungannya dengan peristiwa misterius ini secara mendalam. Mark dan Diaz, setelah menenangkan Nyonya Zenjins dan Charles, mulai menyelidiki sejarah rumah tersebut secara mendalam. Mereka menghubungi arsip lokal, berharap menemukan catatan lama yang terkait dengan rumah tersebut. Dengan bantuan pustakawan tua di arsip,
Mereka memeriksa dokumen-dokumen dari beberapa dekade yang lalu dan secara bertahap mengungkap masa lalu kelam rumah ini. Rumah ini awalnya dibangun pada tahun 1920-an oleh seorang pengusaha kaya bernama Edward Hall. Namun, tidak lama setelah rumah itu dibangun, keluarga Hall mengalami serangkaian kemalangan. Istrinya meninggal secara misterius di kamar tidur. Polisi menyimpulkan itu adalah kecelakaan, tetapi hasil otopsi menunjukkan banyak luka yang tidak bisa dijelaskan di tubuhnya. Kemudian, kedua anaknya juga hilang satu persatu dan tidak pernah ditemukan. Rumah ini dianggap terkutuk pada saat itu, karena setiap penghuni tampaknya tidak dapat menghindari kemalangan, kata pustakawan dengan suara rendah. Kemudian, rumah itu berpindah tangan berkali-kali dan pengalaman setiap penghuni sangat mirip hilang, meninggal secara tidak sengaja, atau mengalami gangguan jiwa. Akhirnya, itu menjadi tempat yang tidak ingin didekati siapapun. Mark merasa merinding setelah mendengar catatan ini. Dia memfotokopi arsip itu dan membawanya kembali ke Nyonya Jenkins dan membagikan temuan ini dengan Charles. Nyonya Jenkins membolak-balik arsip itu dan berkata dengan susah payah, "Pantas saja aku selalu merasa rumah ini mengawasiku." Malam itu, Mark dan Charles memeriksa ruang bawah tanah lagi, berharap menemukan lebih banyak petunjuk. Charles tiba-tiba menunjuk ke dinding ruang penyimpanan dan berkata, "Tempat ini terlihat tidak benar." Mark mengetuk dinding dengan lembut, dan suara yang dihasilkan jelas berbeda dari tempat lain. Mereka mencari alat dan menghancurkan sepotong papan di dinding. Mereka menemukan ruang sempit tersembunyi di dalamnya, tempat buku harian tua dan beberapa mainan berdebu disimpan. Sampul buku harian itu telah menguning, dan di atasnya tertulis keluarga Hall. Membuka buku harian itu, mereka menemukan tulisan tangan Nyonya Hall. Dia menyebutkan bahwa setelah rumah itu dibangun, dia mulai mendengar anak-anak menggambarkan cerita tentang teman tak terlihat. Awalnya dia mengira itu adalah imajinasi anak-anak, tetapi tidak lama kemudian, dia sendiri mendengar bisikan di malam hari, seolah-olah seseorang mengawasi mereka dalam kegelapan. "Dia bukan hanya kutukan," kata Charles dengan suara rendah. "Dia akan memilih target dan kemudian melahap mereka." Tulisan di halaman terakhir berantakan dan kacau, seolah-olah ditulis dalam ketakutan yang ekstrem. "Dia ada di mana-mana, dia ada di dinding, dia ada di bawah lantai, dia ada di dalam mimpiku." Mark menyadari bahwa rumah ini bukan rumah biasa. Nenek moyang keluarga Hall adalah anggota perkumpulan rahasia. Mereka melakukan serangkaian ritual misterius di tanah ini. Menurut catatan arsip, tujuan ritual ini adalah untuk memanggil penjaga, untuk melindungi kekayaan keluarga, agar tidak diambil oleh orang luar. Namun, ritual itu gagal. Penjaga menjadi penyekap. Dia ada di struktur rumah, memilih target dan menyiksa mereka. Ini menjelaskan mengapa orang-orang yang tinggal di sini mengalami teror serupa. "Mark," kata Charles dengan suara mati, "Nyonya Jenkins mungkin telah menjadi target terbarunya." Charles tampak sangat marah. "Kita tidak bisa membiarkannya terus menyakitinya. Kita harus menemukan cara untuk mengakhiri ini." Mark dan Charles memutuskan untuk bekerja sama dengan Diaz untuk membuat rencana. Mereka mencari pengusir setan profesional untuk meminta bantuan dalam menyelidiki dan mengusir makhluk yang terperangkap di rumah tersebut. Pengusir setan itu adalah seorang pria tua berpengalaman bernama Alvin. Setelah memeriksa setiap sudut rumah, dia mengkonfirmasi jejak ritual yang disebutkan dalam buku harian itu. "Tempat ini memang ditempati oleh kekuatan kuno," kata Alvin. "Dia akan memanfaatkan ketakutan orang
dan secara bertahap menguasai pikiran mereka sampai dia benar-benar melahap targetnya. Alvin merancang ritual pengusiran setan, tetapi memperingatkan mereka bahwa itu tidak mudah karena makhluk yang terperangkap akan melawan dan mencoba melindungi dirinya sendiri. Mereka harus tetap fokus. Ketakutan atau keraguan apapun akan membuatnya lebih kuat. Suatu malam, Mark, Charles, Alvin, dan polisi berkumpul. Mereka mengatur lingkaran pengusiran setan di tengah ruang bawah tanah, menyalakan lilin, dan mulai membaca mantra pengusiran setan. Awalnya semuanya tampak tenang, tetapi tidak lama kemudian udara menjadi dingin dan dinding di sekitar mulai bergetar sedikit. Tiba-tiba, lampu padam dan seluruh ruang bawah tanah menjadi gelap. Bayangan bergerak di sekitar, dan suara rendah bergema di ruangan itu. Kalian seharusnya tidak datang ke sini. Mark merasakan tekanan yang kuat. Tangannya erat memegang jimat yang diberikan Alvin. Terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tetap tenang. Bayangan secara bertahap menyatu menjadi bentuk yang kabur, seperti wajah yang sedang menatap mereka. Alvin berteriak, "Fokus, lanjutkan mantranya." Suara Charles gemetar karena gugup, tetapi dia terus membaca. Diaz memegang senter dan berjaga-jaga di sekitar, mencoba mengalihkan perhatian bayangan itu. Seiring mantra terus berlanjut, kekuatan itu mulai berjuang keras. Dinding ruangan tampak seperti akan retak. Tiba-tiba, jeritan melengking bergema di ruangan itu. Bayangan itu menghilang dan ruangan kembali tenang. Alvin berkata dengan lelah, dia telah diusir. Setidaknya untuk sementara waktu. Setelah ritual pengusiran setan, Nyonya Zen Jins akhirnya bisa tidur nyenyak. Rumah itu tampaknya telah kembali tenang. Tetapi Alvin mengingatkan mereka bahwa kekuatan ini sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Hanya ketika struktur rumah benar-benar dihancurkan dan tanah disucikan, maka dapat dipastikan bahwa dia tidak akan muncul kembali. Rumah ini terlalu berbahaya. Seharusnya tidak ada orang yang tinggal di sini lagi, kata Alvin. Akhirnya, dengan bantuan Mark, Nyonya Zen Jins pindah dari rumah itu. Dan Charles juga memutuskan untuk menjauh dari semua ini. Meskipun pengusiran setan itu berhasil, Mark masih ketakutan. Beberapa hari kemudian, ketika dia melewati rumah itu lagi, dia menemukan tanda dijual di pintu. Rumah itu tampak damai dan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, dia tahu dalam hatinya bahwa kedamaian ini hanyalah ilusi. Nyonya Zen Jins pindah ke apartemen yang aman di kota. Meskipun lingkungannya bersih dan nyaman, kondisi mentalnya belum pulih sepenuhnya. Mark sesekali mengunjunginya, mengobrol tentang hal-hal sepele dalam hidup, mencoba membuatnya rileks. Namun, suatu hari, kata-katanya membuatnya merasa gelisah. "Mark," katanya dengan suara rendah, "aku memimpikannya. Dia masih mengawasi." Kata-kata ini membuat Mark tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan yang mengerikan kekuatan jahat itu mungkin belum benar-benar hilang. Bahkan jika ritual itu mengusirnya, jejaknya mungkin masih ada di suatu tempat. Bayangan-bayangan itu muncul kembali. Beberapa minggu kemudian, Mark mengetahui dari berita bahwa rumah itu telah dijual dengan harga murah kepada pasangan muda. Pasangan itu tampaknya tidak tahu apa-apa tentang sejarah rumah itu, hanya tertarik dengan penampilan dan harganya. Mark merasakan rasa tanggung jawab yang mendorongnya. Dia harus memperingatkan mereka. Ketika dia mengetuk pintu pemilik rumah baru, seorang wanita berusia 30-an membuka pintu dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah Anda tetangga?" Setelah memperkenalkan dirinya, Mark mencoba menjelaskan situasinya dengan hati-hati. "Maaf mengganggu, tetapi rumah ini mungkin memiliki beberapa masalah. Penghuni sebelumnya mengalami beberapa hal aneh." Namun, wanita itu jelas tidak peduli, bahkan sedikit tidak sabar. "Terima kasih atas peringatannya, tetapi kami telah memeriksanya.
Tidak ada masalah di sini, dan hal-hal di masa lalu tidak akan memengaruhi kehidupan kami sekarang. Suaminya juga datang, jelas tidak ingin diganggu. Maaf, kami masih banyak yang harus dilakukan. Semoga harimu menyenangkan. Melihat pintu yang tertutup, Mark merasa tidak berdaya. Dia tahu dia tidak bisa memaksa mereka untuk percaya, tetapi kecemasannya semakin kuat. Beberapa hari kemudian, Mark mendengar bahwa pasangan itu mengadakan pesta kecil di rumah tersebut. Dia berdoa dalam hati, berharap semuanya baik-baik saja. Namun, tidak lama kemudian, dia bertemu Diaz dan mengetahui berita yang mengganggu. Pemilik baru menelepon polisi pada malam pertama mereka pindah. Mereka mengatakan mereka mendengar langkah kaki aneh di malam hari dan suara jendela yang dibuka. Tetapi ketika kami pergi untuk memeriksanya, kami tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa, kata dia. Apakah ini dia yang kamu sebutkan? Intuisi Mark mengatakan kepadanya bahwa kekuatan itu kembali. Dia mencoba menghubungi pengusir setan Alvin lagi, tetapi mengetahui bahwa Alvin tidak dapat terus membantu karena masalah kesehatan. Mark merasa dia harus mengambil tindakan untuk melindungi penghuni baru dan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Mark memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Dia membawa kotak peralatannya, siap untuk memeriksa setiap tempat yang mungkin menyembunyikan rahasia. Dia meminta izin kepada pemilik baru untuk melakukan inspeksi. Kali ini mereka tampak lebih waspada. Meskipun enggan, mereka tetap setuju. Setelah memasuki rumah, Mark segera merasakan rasa tertekan yang familiar. Dia mulai dari ruang bawah tanah, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Senternya menerangi sudut dinding. Foto dan catatan lama itu masih berserakan di lantai. Dia memperhatikan bahwa di sudut ruang penyimpanan, tampaknya ada tonjolan yang tidak wajar. Ketika dia mengangkat lantai, dia menemukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Sebuah kotak kayu. Simbol-simbol rumit diukir di kotak itu dengan rasa ritual yang kuat. Dia dengan hati-hati membuka kotak itu dan menemukan beberapa buku tua dan belati berkarat di dalamnya. Dia membuka buku-buku itu dan menemukan catatan rinci tentang makhluk yang terperangkap. Buku-buku ini menjelaskan tujuan sebenarnya dari ritual tersebut untuk memanggil kekuatan makhluk yang terperangkap dan menggunakan pengorbanan untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Namun, setelah ritual gagal, kekuatan ini menjadi tidak terkendali dan mulai mengikis setiap penghuni rumah. Dia belum diusir, gumam Mark. Dia hanya ditekan untuk sementara waktu. Mark membawa penemuan ini ke Diaz dan meminta bantuan lagi. Pada saat yang sama, dia menghubungi seorang ahli ilmu gaib muda, Emma, seorang cendekiawan yang mempelajari fenomena supranatural. Emma sangat tertarik dengan situasi rumah tersebut dan setuju untuk bergabung dalam penyelidikan. Setelah mempelajari buku-buku itu, Emma menunjukkan bahwa kekuatan makhluk yang terperangkap terkait erat dengan struktur rumah. Kecuali bagian inti rumah dihancurkan sepenuhnya, kekuatannya akan selalu ada dan terus bangkit kembali. Bagian intinya apa, tanya Mark. Seharusnya pusat ritual awal, yaitu bagian dari fondasi rumah, jawab Emma. Kita perlu menemukannya dan menghancurkannya sepenuhnya. Mark, Emma, dan Diaz memasuki rumah lagi, siap untuk melaksanakan rencana terakhir. Mereka membawa peralatan dan beberapa barang untuk pengusiran setan, berharap untuk menekan kekuatan makhluk yang terperangkap sebelum menghancurkan fondasi sepenuhnya. Suasana malam menjadi semakin dingin, dan rumah dipenuhi rasa tertekan yang tak terlukiskan. Ketika mereka menggali lantai dan menemukan pusat fondasi, getaran kuat datang dari sekitar.
Dinding mulai mengeluarkan cairan merah tua, seolah-olah rumah itu sendiri hidup. Cepat, teriak Emma, sambil mulai membaca mantra kuno. Mark dan Diaz memukul fondasi dengan keras, mencoba menghancurkan bagian intinya. Tiba-tiba, bayangan besar muncul dari fondasi dan berubah menjadi bentuk manusia yang kabur. Matanya penuh kebencian. Dia mengeluarkan suara rendah. Kalian pikir kalian bisa mengakhiri ini? Ini wilayahku. Mark merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Tetapi dia mengertakkan gigi dan terus memukul. Mantra Emma secara bertahap menjadi lebih kuat. Dan makhluk yang terperangkap itu mengeluarkan jeritan melengking, mencoba melawan. Akhirnya, pusat fondasi hancur total. Rumah itu mengeluarkan suara keras dan kemudian menjadi sunyi. Bayangan itu perlahan menghilang dan kekuatan penindasan itu akhirnya lenyap. Dia telah dihancurkan, kata Emma dengan lemah. Tetapi rumah ini tidak dapat dihuni lagi. Beberapa hari kemudian, rumah itu diperintahkan untuk dihancurkan oleh pemerintah dan tanahnya disucikan. Nyonya Zenjins meneteskan air mata syukur ketika mendengar berita itu. Dia akhirnya terbebas dari bayang-bayang selama bertahun-tahun. Mark melihat rumah yang dihancurkan itu dan merasa lega yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu dia tidak hanya melindungi Nyonya Zenjins, tetapi juga melindungi orang-orang yang mungkin dirugikan di masa depan. Penghancuran rumah itu membuat penduduk sekitar merasa lega. Tetapi hati Mark masih berat. Meskipun ritual Emma dan penghancuran fondasi menunjukkan bahwa makhluk yang terperangkap telah ditekan, aura penindasan di tanah ini tampaknya belum sepenuhnya hilang. Beberapa minggu kemudian, Mark menerima telepon dari Nyonya Zenjins. Suaranya sedikit gemetar. Mark, meskipun aku telah pindah ke rumah baru, beberapa hal masih membuatku gelisah. Aku selalu merasa ada seseorang yang mengawasiku di luar jendela di malam hari. Nyonya Zenjins, mungkin Anda belum pulih sepenuhnya dari pengalaman sebelumnya. Mungkin berbicara dengan psikolog akan membantu Anda. Mark mencoba menghiburnya. Mungkin, kata Nyonya Zenjins pelan. Tapi bagaimanapun juga, terima kasih Mark. Kalau bukan karenamu, aku mungkin tidak akan bisa melewati masa itu. Setelah menutup telepon, Mark duduk di rumah dan berpikir. Dia mengingat saat-saat terakhir makhluk yang terperangkap itu menghilang. Rasa tertekan yang dingin itu masih membuatnya merinding. Dia tidak yakin apakah semuanya benar-benar berakhir, atau apakah tanah ini masih menyembunyikan rahasia yang lebih dalam. Sebulan kemudian, Mark melihat berita di surat kabar lokal. Tanah yang telah dibersihkan itu sedang dilelang. Seorang pengembang real estate berencana untuk membangun apartemen baru di atasnya untuk merevitalisasi area tersebut. Bagaimana mungkin, gumam Mark? Dia segera menghubungi Emma dan memberitahunya berita itu. Reaksi Emma lebih keras daripada dia. Mereka gila, tanah itu belum sepenuhnya disucikan. Jika mereka membangun apapun di atasnya, itu akan menyebabkan bencana baru. Mereka berdua memutuskan untuk menghubungi pemerintah kota, berharap dapat menghentikan pembangunan tanah tersebut. Tetapi pejabat pemerintah tidak peduli. Pengusir setan telah memastikan bahwa masalah rumah telah diselesaikan, dan kami tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa tanah itu masih berisiko, kata seorang pejabat dengan dingin. Kalian sama sekali tidak mengerti bahaya tanah itu. Emma mencoba menjelaskan, tetapi pihak lain jelas tidak peduli. Mark dan Emma menyadari bahwa mereka harus mengambil lebih banyak tindakan untuk menghentikan hal ini terjadi. Mark dan Emma mulai mengumpulkan lebih banyak bukti untuk membuktikan bahaya tanah tersebut. Mereka kembali ke arsip dan memeriksa kembali catatan sejarah.
yang terkait dengan tanah tersebut. Seolah mengerti, namun perasaannya terhadap restoran semakin mendalam. Ia tahu ini adalah warisan keluarganya, dan ia pun ingin menjaganya dengan caranya sendiri. Setiap Natal dan Thanksgiving, keluarga Thomas mengadakan pertemuan keluarga khusus di restoran. Mereka mengundang semua kerabat, teman, dan pelanggan lama untuk merayakan bersama. Suasana meriah memenuhi restoran, dihiasi lampu hangat dan karangan bunga holly, diiringi tawa dan musik yang riang. Di hari-hari seperti ini, Thomas sengaja menceritakan kisah Daniel dan Emma agar anak-anak mengerti asal-usul keluarga dan warisan berharga ini. Setiap generasi anak-anak merasa bangga dengan kisah leluhur mereka, dan di momen-momen hangat ini, mereka belajar arti cinta dan syukur. Perayaan seperti ini telah menjadi tradisi keluarga mereka, mempererat ikatan keluarga. Setiap generasi mengerti, ini bukan hanya penghormatan terhadap masa lalu, tetapi juga janji untuk masa depan. Restoran ini akan terus menjadi ikatan cinta mereka, menghubungkan hidup mereka, menjadi warisan spiritual turun-temurun. Setelah dewasa, Sofia memutuskan untuk bergabung dengan restoran keluarga, menjadi generasi penerus. Dengan kecintaannya pada kisah keluarga, ia mengambil alih pengelolaan restoran. Sofia tahu restoran ini bukan hanya fondasi keluarga, tetapi juga tempat ia ingin mencurahkan seluruh hatinya untuk menjaganya. Ia menambahkan sentuhan modern pada detail restoran, namun tetap mempertahankan suasana hangatnya yang tradisional. Dinding dihiasi foto-foto keluarga dari generasi ke generasi. Setiap sudut restoran memancarkan aura kehangatan. Sofia punya satu harapan. Ia ingin menjadikan restoran ini sebagai tempat pilihan untuk merayakan ulang tahun pernikahan, ulang tahun, dan berbagai perayaan lainnya. Ia mengerti, bagi banyak orang, restoran ini bukan hanya tempat makan, tetapi juga tempat menyimpan kenangan emosional. Dengan menambahkan layanan personal, Sofia memungkinkan para tamu untuk menciptakan kenangan berharga mereka sendiri di restoran. Suatu sore, Sofia bertemu dengan seorang pelanggan lama berusia 60-an, Tian Jackson. Ia datang bersama keluarganya ke restoran, tersenyum dan berkata pada Sofia, "Aku dan istriku bertemu di restoran ini 40 tahun yang lalu. Itu adalah saat terindah dalam hidupku." Sofia sangat tersentuh oleh kata-katanya. Segera menyiapkan meja khusus dan menghiasinya dengan lampu dan bunga yang hangat. Malam itu, Tian Jackson datang bersama istrinya ke restoran. Keluarga dan teman-teman mereka berkumpul, merayakan 40 tahun pernikahan mereka. Perayaan ini bukan hanya untuk mereka, tetapi juga membuat Sofia semakin memahami arti restoran keluarga ini. Ia tahu restoran ini telah menjadi saksi hidup dan cinta banyak orang. Dan ia memikul bukan hanya kebanggaan keluarga, tetapi juga tempat berlabuhnya perasaan banyak orang. Di bawah kepemimpinan Sofia, restoran terus berkembang menjadi legenda lokal dan pusat komunitas, baik untuk makan malam keluarga di akhir pekan
atau perayaan hari libur, restoran selalu dipenuhi tawa dan kegembiraan. Sofia mengelola restoran dengan sangat baik. Anak-anaknya juga tumbuh di lingkungan yang hangat ini. Perlahan-lahan mempelajari sejarah dan semangat keluarga. Setiap senja, Sofia selalu menyalakan lentera tua di depan pintu restoran. Lentera itu adalah buatan kakeknya, Daniel. Selama bertahun-tahun lentera itu selalu menjaga pintu masuk restoran, memberi kehangatan bagi setiap tamu yang datang. Sofia tahu, lentera ini melambangkan semangat keluarga. Apapun yang terjadi di masa depan, lentera itu akan terus menyala, menerangi jalan pulang bagi semua orang yang masuk ke restoran. Sofia semakin tua, anak-anaknya tumbuh menjadi orang dewasa yang sukses. Kisah dan semangat restoran tertanam kuat di hati mereka. Putra sulung Sofia, Lucas, sejak kecil sangat bersemangat dengan restoran. Ia hafal kisah leluhurnya dan memiliki ikatan emosional dengan setiap sudut restoran. Sofia tahu betul, Lucas akan menjadi penerus restoran di masa depan. Pada suatu pertemuan keluarga, Sofia berbagi kisah masa lalu restoran dengan anak-anaknya, mengenang kisah kakek buyut Daniel dan nenek buyut Emma, masa-masa sulit dan momen-momen hangat. Kisah-kisah ini bukan hanya kenangan keluarga, tetapi juga inti dari budaya restoran. Dalam cerita Sofia, semua orang merasakan beban warisan ini. Ibu, aku akan meneruskan semangat ini selamanya. Lucas berjanji dengan tegas kepada Sofia, matanya penuh semangat dan tekad. Sofia tersenyum dengan lembut menepuk bahu Lucas. Ia tahu restoran akan berlanjut di tangannya, terus menjaga kenangan dan cinta banyak orang. Seiring perubahan zaman, Lucas menyadari restoran perlu sentuhan baru untuk menarik lebih banyak pelanggan muda. Ia memperkenalkan peralatan modern di restoran, menambahkan area tempat duduk outdoor, dan meluncurkan menu inovatif, menambahkan hidangan fusion. Lucas tidak hanya menghormati tradisi restoran, tetapi juga terus berinovasi, memberi kehidupan baru bagi restoran.